Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan. Oke. Itu berarti ini, Bah. Potong. Berarti seumpamanya kalau kayak gitu dalam hukum sebab akibat itu berlakunya di syariat apa di hakikat? Kalau secara tak pikir kalau hakikat udah nggak ada sebab akibat, Bang. Kalau di dalam hakikat ma'rifatnya, bagaimana mungkin ada sebab akibat? Uang yang ada hanya Allah sendiri, ya kan? Jadi contoh begini. Dulu katanya, dulu manusia sudah bersahadat kepada Allah. Apa buktinya di dalam ayatnya? Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Semua roh menjawab, qalu bala sayyidina. Iya, engkaulah Tuhanku. Ini seolah-olah dulu kita ada untuk menjawab itu semua, iya enggak? Iya, Bah. Secara ini kayaknya ada, Bah. Nah, padahal Anda ada enggak? Pernah syahadat enggak? Nah, inilah yang dimaksud semua yang ada di alam semesta ini, ya semuanya sebab akibatnya ya dari Allah sendiri. Sama seperti ketika Nabi Adam dicipta, nyeleduklah malaikat. Buat apa menciptakan Adam yang suka bertumpahan darah, wahai Allah, sedangkan aku lebih mensucikan dirimu daripada manusia. Ya, ini kan juga cerita juga. Ya enggak? Iya, enggak. Maknanya ketika Anda bayi, syariatnya menurut manusia, menurut orang tua Anda syariatnya ada. Tapi hakikatnya diri kita kan enggak ada di bayi, ya enggak? Itulah yang dimaksud cerita itu semua sudah ada di dalam tiap diri manusianya. Sehingga semua cerita itu kalam atau firman-Nya Allah menjadi manusia, seolah-olah manusianya yang bisa berfirman sendiri-sendiri, ya enggak? Oh, berarti jadi bilang oh, berarti ini, Bah, ya. Maksudnya ya, hukum syariat itu sebab akibat itu kayak orang ibaratnya kalau mau rezeki ya usaha, kalau mau sehat ya harus menjaga kesehatan, betul. Itu ya kalau manusia kan berpikir seperti itu, Bah. Tapi coba kalau kita hayati lagi, bila tak ada uripe Allah, apakah ada usaha? Enggak ada. Inilah yang dimaksud manusia kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Ya, semua ini adalah peran-perannya Allah. Manusia wajib menyaksikan ayat-ayat Allah, baik yang ada pada dirinya dan yang ada pada yang lainnya. Maka itulah yang dimaksud, kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku, ya kan? Alhamdulillah, ada tamu lagi. Oh, iya. Menambah Gusti. Monggo. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanahu wa ta'ala. Dan Salam kenal. hakikatnya kebesaran nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam barik alaih. Alhamdulillah. Silakan. Apa yang mau disampaikan ini, ada Kang Ramdhani ini. Silakan perkenalan Kang Mas. Saya sendiri dari Langkat, Sumatera Utara. Kang Mas dari mana? Saya dari Tumapel, Singosari, Malang. Oh, Kenarok Pendedes ya. Okay. Ibu saya kelahiran
Singosari. Bapak saya kelahiran Malang Suko, Malang Tumpang. Oh, Malang Tumpang. Mm-mm. Ya Allah. Jadi masih ada darah Malangnya. Subhanallah. Tapi masih keturunan yang sama. Dari yang tidak ada, ya kembali kepada yang tidak ada. Sama-sama dari sananya. Sama-sama dari Adamnya, ya kan? Jadi semua ini hanya baju-baju dan peran-peran saja. Akan tetapi baju-baju dan peran-peran inilah yang dibuat manusia untuk menyombong-nyombongkan dirinya selama ini, ya kan? Naudzubillah. Monggo Kang Mas ditambahkan, disempurnakan lagi bila mungkin ada tambahan-tambahan bagi kita semua pendengar ini. Monggo silakan Kang Mas. Kawula niku seneng sampeyan ningali panjenengan pun kaki kawula cukup. Pun pokoknya sing penting mboten lepas saking syariah hakiki. Kula ben remen mboten mawon masalah perjalanan setiap hati seseorang berbeda-beda dan tidak sama. Ada yang melalui jalan tidak tanpa kita, ada yang melewati jalan dengan kita. Ya. Jadi semuanya indah. Ya Allah. Yang penting cuma satu. Kalau bagi saya ini setiap segala sesuatunya itu harus ada dasar atau dalil. Artian gini, kita membaca kitab teles itu harus ada kitab garingnya. Kalau nggak ada kitab garingnya, bagaimana bisa dinamakan kitab teles? Karena teles dan garing, itu kan hanya sebuah sebutan. Kitab teles, kitab garing itu hanya sebuah sebutan saja. Sedangkan sebetulnya yang dia namakan kitab garing makna Al-Quran dan Al-Hadis itu kalau didalami ya jadi kitab teles karena sering dibaca gitu. Apalagi dipelajari, diilmoni, dimengerti sampai isi-isinya, bukan hanya sekedar tulisannya saja gitu. Itu jadi kitab teles sudah tak perlu cari kemana-mana. Karena maknanya ya, lanjut saya tidak ada satupun di dunia ini yang dapat melengkapi atau mencukupi atau melebihi daripada Quran dan hadis. Makanya ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tercetus karena adanya sifat dua perkara wujudiyah daripada Quran dan hadis. Alhamdulillah. Jadi saya tambahkan, sama halnya selama ini kita hanya cerita-cerita ketuhanan. Selama ini kita hanya cerita-cerita makrifat. Tapi yang selama ini dibela mati-matian dalam hati kita masih mendungsani. Ya orang sinkron, lek pengerane orang dibelo, ya ndak Kang Mas? Laras ya Allah. Niku bener niku. Karena dia bicara makrifat dan hakikat hanya menginginkan sebuah kalimat pengakuan, keakuan diri, pengakuan diri pada Tuhan. Jadi kita membela manusianya untuk diharturkan kepada Tuhannya, maka keduanya sudah ngumpul ahad nunggal, maka ya itulah makrifat. Ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi, itulah makrifat ketika manusia wis ora rumangsa urip maneh. Itulah maka manusianya sudah tak rumongso bisa berdaya upaya lagi. Itulah sejatinya ma'rifatullah ya Allah dewe. Bukankah begitu Kang Mas? Inji keranten sing paling penting niku nggih. Pokoknya setiap kita berbicara, setiap kita dengan nafsu, akal dan pikir, tapi denganilah dengan roh idofinya atau denganilah dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah sekali-kali mengaku bahwa kita ini lebih daripada yang lain. Karena semua ini hanya sebuah ungkapan, hakikat sejatinya hanya Allah yang tahu.
Yang kita bicarakan hanya sekedar bicara, semuanya hanya sekedar bicara. Tapi pada tingkat hakikinya hanya Allah yang tahu. Makanya kalimat Allahu a'lam bimurodi, Allahu a'lam bisawab itu selalu digandengkan para kiai kita. Mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Artinya apa? Kita mengetahui hanya kulitnya saja. Sedangkan untuk dalamnya biarlah hatimu yang lebih tahu. Karena sesungguhnya ilmu yang paling dalam adalah ilmu yang tidak bisa disampaikan oleh apapun. Karena apa? Kalau ilmu masih bisa disampaikan kepada sesuatu, berarti ilmu itu hanya sekedar sifat dohirnya saja. Tapi kalau ilmu sudah makna batinnya diucapkan dengan bagaimana ucapan, tidak akan pernah nyampe. Kalimat manapun tidak akan pernah nyampe. Oke, alhamdulillah. Saya tambahkan sedikit. Bagaimana mungkin kita bisa mengaku-akui bahwa ilmu ini ilmu kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengaku-akui bahwa amal ini amal? Bagaimana mungkin kita bisa mengaku-akui makrifat ini makrifat kita, pembicaraan ini pembicaraan kita, bila sudah tahu bahwa hidup dan badan ini hanya milik Allah? Benar. Maka kita tak akan bisa mampu lagi mengetahui mengaku-ngaku lagi kalau memang sudah hanya milik Allah. Bagaimana mungkin yang mati bisa mengaku-ngaku hidup, ya kan Kang Mas? Benar. Jadi kalau sudah ketiadaan ini ada di diri, bukan keberadaan, tapi ketiadaan ada di dalam diri, maka keberadaan akan wujud. Alhamdulillah. Mungkin dengan wadah ini Kang Mas, manusia bisa ikhlas memberikan kembali kekuasaannya, ilmunya, makrifatnya, syariatnya, torekonya, hakikatnya kepada yang berhak, yang punya syariat, kepada yang berhak, yang punya toreko, kepada yang berhak, yang punya hakikat, kepada yang berhak, yang punya makrifat, yaitu uripe Allah diwe yang berhak bersyariat. Iya kan Kang Mas? Leres. Alhamdulillah. Inilah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, tidak membawa syariat sendiri-sendiri, akan tetapi yang dibawa oleh mereka adalah syariatullah. Bagaimana caranya duduk ini menjadi syariatnya Allah. Bagaimana caranya berdiri ini menjadi syariatnya Allah. Bagaimana sholat ini menjadi syariatnya Allah. Bagaimana merokok ini bisa jadi syariatnya Allah. Bila manusia masih menjadi Tuhan di dalam dadanya, ya pasti duduk berdiri sholatnya bergentayangan, kesasar nandi parani. Akan tetapi bila manusianya sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, ternyata selama ini apa yang terasa bagiku yang mengerjakan ternyata hanyalah ayat-ayat Tuhanku. Aku tunduk patuh menyaksikan Tuhanku daripada menyaksikan aku sendiri. Bukankah begitu, Kang Mas? Injih. Nikulah sing namanya insan lah kabel. Alhamdulillah. Yang kabel itu mempunyai diri pribadi. Diri pribadi itu milik Allah. Ngopi riyen ki Kang Mas. Injih, monggo diseketaken. Menika Mas Coy saking pundi Mas Coy? Monggo perkenalan. Ini dari Lampung Timur. Dari Lampung ya. Maafkan saya tadi berbahasa Jawi. Ngapunten bisa enggak ngerti ya. Kami. Oh, masih ngerti alhamdulillah. Pikir enggak paham. Alhamdulillah. Ngerti. Sedikit-sedikit belajar. Jadi kalau sudah begini indah Kang Mas ya. Kang Mas uripe Allah. Alhamdulillah. Sudah tahu itu indah, tidak ada perbedaan. Betul, tidak ada ya kejelekan sama sekali, baik pada diri kita dan baik untuk seluruh manusia, tidak ada yang salah. Semuanya di dalam kebenaran. Kenapa? Kalau tak ada kebenaran. Kenapa? Kalau tak ada Tuhan, semuanya tidak akan ada. Itulah indahnya perbedaan itu. Bila kita tahu isi dari perbedaan itu sendiri, ternyata itulah kesempurnaan Allah itu sendiri di dalam penciptaannya. Begitu kan Kang Mas? Injih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah.
Sering kita jumpai orang-orang yang tidak memahami, selalu mengaku-ngaku saja, jarang ada pengakuan. Baru kali ini saya menemukan orang yang mempunyai pengakuan. Selama ini kebanyakan manusia tidak berani ngaku bahwa dirinya iblis. Abdul Halim ini kan sejatinya iblis, Kang Mas. Bila Abdul Halim yang duduk menjadi Tuhan di dalam dirinya, ya kan? Ya, makanya kan Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tidak goib setan itu. Nyata. Sopo sing wujud. Le Abdul Halim sing wujud. Halo, Assalamualaikum Mbak. Suaranya enggak ini? Waalaikumsalam. Ini Jelas. iya. Lagi ada kurang 4 menit lagi kita akhiri 7:30 ya. Oh, ya. Alhamdulillah, semoga saya khususnya dan kita semua yang ada di acara live ini, semoga kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba yang soleh atau yang soleha. Ketika kita sudah menjadi hamba yang soleh atau yang soleha, maka itulah yang dimaksud amal soleh itu. Kalau kita tidak kembali dulu kepada Tuhannya, maka tak akan pernah bisa beramal soleh. Tapi bila kita sudah kembali kepada Tuhan, ya itulah yang dimaksud amal soleh itu. Ketika amal-amal itu tidak terakui, ketika amal-amal itu suci dari pengakuan-pengakuan manusianya. Itulah yang dimaksud amal soleh, ketika hanya Allah saja yang berkuasa atas diri manusianya. Iya. Jadi bagi pemirsa yang ada di bawah, bila menginginkan kajian ulangan atas kajian di pagi yang indah ini yang berjudul Firman yang Menjadi Manusia, bisa disaksikan nanti di YouTube Uripe Allah, agar kita bisa mengulang-ulang, mengkaji-kaji, agar semakin diulang semakin masuk, semakin diulang semakin menusuk, semakin diulang semakin paham. Itulah ilmunya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Mas Ramdhani, Kang Mas yang menembah Gusti, salam hormat dan salam santun saya kita akhiri, dan sebelum kita akhiri marilah kita berdoa. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma jibat da'wat, Allahumma ya ra'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskin, Amin. Kafiyal amrad, Allahumma kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafil baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi. Amin. Alhamdulillah alamin. Ngapun. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Amin. Semoga barokah. Amin, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى